Hai semuanya, jumpa lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain film berjudul The Road. Adalah film yang dirilis pada tahun 2009 dan merupakan film karya sutradara John Hillcoat. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang menceritakan tentang perjuangan bertahan hidup ayah dan anak yang bertahan setelah terjadinya bencana apokaliptik yang melanda bumi, yang hampir memusnahkan semua makhluk hidup di bumi. Gimana cerita lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan scene di mana seorang pria yang merupakan seorang ayah terbangun karena bermimpi tentang istrinya yang sedang mengandung saat terjadinya suatu bencana dulu. Di samping pria itu ada anaknya. Dia ikut terbangun, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu, waktu seakan berhenti. Saat suatu hari, cahaya yang sangat terang menyoroti bumi. Dan setelahnya, semuanya menjadi tidak jelas terlihat. Seingat si ayah, peristiwa itu terjadi di bulan Oktober. Namun dia juga tidak yakin, karena rasanya sudah bertahun-tahun dia tidak mengenali tanggal dan waktu. Setiap hari, bumi semakin kelabu dan dingin. Semua hewan dan tumbuhan pun mulai mati. Kejahatan terjadi di mana-mana, bahkan banyak terjadi kanibalisme yang lebih mengerikan dibandingkan langkanya makanan. Mereka harus bertahan hidup dari langkanya makanan dan para kanibal. Si ayah pernah bercerita pada anaknya, jika dulu keberanian dan keadilan itu ada. Namun, sekarang hal itu menjadi hal yang seakan hanyalah menjadi ingatan masa lalu. Mereka lalu mendirikan tenda untuk tidur. Dan lagi-lagi, si ayah bermimpi buruk tentang kejadian hari itu, di mana api menyala membakar semua yang ada. Itulah awal dari segalanya, di mana bumi seakan membusuk dan kehidupan menjadi sangat kejam. Bagi sebagian orang, kematian menjadi hal yang mereka yakini adalah hal yang lebih nyaman dan pilihan terbaik, dibandingkan harus menjalani kehidupan yang sangat kejam. Si ayah bahkan mengajari si anak tentang cara untuk mengakhiri kejamnya hidup. Dia menyisihkan 2 peluru pada pistol yang dia miliki untuk mereka. Suatu pagi mereka terbangun dan melihat sekelompok preman bersenjata yang menyisir setiap daerah. Dan kebetulan mereka berhenti di sana untuk memeriksa mesin mobil yang mereka gunakan. Salah satu anggota tidak sengaja memergoki ayah dan anak itu. Pria itu terus menatap si anak hingga membuat si ayah marah dan mengancam akan menembaknya. Namun sayangnya, pria itu bergerak cepat dan dia menyandera si anak. Si ayah kemudian dengan terpaksa harus menggunakan peluru pada pistolnya untuk menembak si pria itu. Si ayah segera membawa anaknya lari untuk bersembunyi karena kelompok kanibal tadi mengejar mereka. Si ayah pun membayangkan, apakah dia sanggup jika suatu saat harus membunuh anaknya demi kebaikan sang anak. Si ayah juga mengatakan pada anaknya bahwa apa yang telah dia lakukan tadi bukanlah hal baik. Akan tetapi dalam kondisi mereka saat ini, terkadang mereka harus melakukan suatu hal yang buruk, sekalipun untuk melindungi diri dari kejahatan lainnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah selatan, dengan harapan di sana cuaca lebih baik. Di sebuah tempat yang merupakan bekas minimarket, mereka menemukan sebuah minuman kaleng. Mereka merasa sangat beruntung menemukan minuman itu. Namun sebenarnya, itu tidaklah cukup untuk menahan rasa lapar mereka. Si anak sempat bertanya, manakah yang lebih baik? Terus bertahan hidup, atau mengikuti ibunya untuk mengakhiri semua penderitaan ini? Tapi sang ayah menyuruhnya untuk melupakan ibunya untuk kebaikan mereka. Walaupun dia sendiri, terkadang masih terbayang-bayang sosok sang istri. Dia pun teringat kenangan masa lalu saat sang istri masih ada. Dan bagaimana pada suatu malam yang dingin, sang istri memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah yang terlihat berbeda. Karena barang-barang di sana terlihat rapi, seperti ada yang baru menghuninya. Anehnya, mereka menemukan banyak tumpukan sepatu. Dan si ayah menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dikunci.
Dia berpikir pasti ada sesuatu di dalamnya. Si ayah lalu nekat membuka pintu ruangan bawah tanah. Dan mereka sangat terkejut saat melihat sekelompok orang yang sepertinya dikurung dan dibiarkan mati kelaparan di sana. Salah satu orang itu memohon pada si ayah untuk menyelamatkannya karena nanti malam mereka akan dibawa ke rumah asap. Namun si ayah yang ketakutan segera melepaskan diri dan menutup lagi pintu itu. Saat kembali ke atas, mereka melihat sekelompok orang yang menuju ke rumah itu. Ternyata orang-orang itu adalah kelompok kanibal. Si ayah dan anak pun lari ke lantai atas karena tidak sempat melarikan diri. Si ayah bersiap untuk menembak karena mereka hampir ketahuan. Tapi untungnya, orang-orang yang dikurung tadi melakukan perlawanan dan membuat kelompok kanibal tadi kewalahan. Si ayah dan anak segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan sembunyi hingga keadaan sudah sepi. Malam harinya, pembantaian terjadi di dalam rumah itu. Api terlihat menyala dari dalam rumah, dan terdengar suara para orang-orang yang berteriak kesakitan. Sepertinya, itulah yang dimaksud rumah asap. Di malam harinya, mereka baru berani untuk pergi menjauh dari rumah itu. Malam itu, mereka hanya menemukan beberapa bangkai serangga untuk dimakan. Si ayah bertekad kalau dia akan mempertahankan sisa rasa kemanusiaannya dengan tidak akan memakan sesama manusia. Dan dia berharap sang anak juga bisa seperti itu. Tanpa sengaja, perjalanan mereka mengantarkan mereka ke rumah tempat sang ayah dulu dibesarkan. Saat si ayah mengenang masa-masa dia kecil, si anak memutuskan untuk menunggu di luar. Lalu si anak tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki dan segera mengejarnya. Si ayah yang menyadarinya segera mengejarnya dan meyakinkan anaknya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Sangat mungkin bahwa dalam keadaan seperti itu, orang akan berimajinasi seperti itu. Hari itu mereka sama sekali tidak menemukan makanan. Namun, kematian masih terasa jauh, karena butuh waktu lama untuk manusia mati karena kelaparan. Sayangnya, kematian terasa makin nyata untuk si ayah karena umurnya. Dia segera mempersiapkan si anak jika hari itu tiba. Dalam keadaan mereka, kelaparan menjadi hal yang biasa. Tapi saat si anak tiba-tiba menemukan cermin dan melihat pantulan dirinya di sana, dia sempat terkejut melihat betapa kurusnya dia. Sayangnya penampilan bukanlah hal penting saat itu, karena makanan adalah hal yang paling penting yang mereka butuhkan. Suatu hari mereka mendengar suara nyaring dari bawah tempat yang mereka pijak. Saat mereka mencoba mengeceknya, ternyata di sana terdapat sebuah bunker yang penuh berisi makanan. Sejak saat itu, mereka berdua bisa menikmati makanan dan membersihkan diri serta hidup layaknya di rumah biasa. Sayangnya, suatu hari mereka mendengar suara anjing dari atas, dan si ayah yakin itu adalah seekor anjing peliharaan. Tidak mau mengambil resiko, si ayah memutuskan mereka harus meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang mengatakan kalau dia tidak punya apapun untuk mereka rampas. Itu adalah kali pertama si anak bertemu dengan orang asing yang tidak berniat jahat pada mereka. Si anak merasa kasihan saat melihat pria tua itu dan memberikan sekaleng makanan untuk makan malam. Pria tua itu ternyata memiliki masalah penglihatan. Namun dia merasa kalau dia seakan melihat seorang malaikat pada si anak. Dia juga memiliki seorang putra sebelumnya, namun dia tak sanggup untuk menceritakannya. Saat mereka mendengar suara gemuruh di kejauhan, si pria tua bilang kalau dia sudah pernah memperkirakan apa yang akan terjadi. Akan tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ia berpesan pada si ayah untuk menjaga malaikat yang dia bawa. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Meskipun orang itu bukanlah orang jahat, tapi si ayah tak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Begitu juga saat mereka melihat seorang ibu dan anak yang berlari dari kejaran kelompok kanibal. Mereka berdua tak bisa menolong mereka, dan hanya bisa bersembunyi. Mereka bermalam di sebuah reruntuhan gereja, dan mereka menyalakan api. Terlihat kalau kondisi si ayah sudah makin parah, karena dia sampai mengeluarkan darah saat batuk. Si anak yang terbangun menceritakan mimpi buruknya. Tapi si ayah mengatakan untuk tidak perlu mengkhawatirkan mimpi itu.
Dilihat di peta, tujuan mereka berdua sudah makin dekat. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pantai. Itu adalah kali pertama si anak melihat lautan. Walaupun laut itu tidak sebiru seperti apa yang ayahnya ceritakan. Malamnya, si anak terlihat muntah karena demam, sehingga mereka harus bermalam di sana lebih lama. Besoknya si ayah melihat sebuah kapal terdampar dan memutuskan untuk mencoba ke sana, barangkali ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Si ayah mempercayakan semua barang mereka pada si anak. Sayangnya, karena kondisi si anak masih sangat lemah, dia tidak sadar saat ada seorang pencuri yang mengambil semua barang dan persediaan mereka. Ayah yang tahu, segera menggendong anaknya dan mengejar pencuri itu, meskipun tanpa alas kaki. Mereka sempat saling mengancam, namun akhirnya si pencuri itu merasa ciut ketika mendengar si anak untuk tidak menyakiti pencuri itu. Akhirnya si ayah mengambil kembali barang-barang mereka dan juga mengambil pakaian pencuri itu. Tapi si anak berkata, dia merasa kasihan dengan pencuri itu. Akhirnya mereka mengembalikan pakaian pencuri tadi dan juga memberikan sekaleng makanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kumbang hidup yang bahkan masih bisa terbang. Itu seperti sebuah harapan besar bagi mereka, bahwa masih ada kehidupan yang lebih baik yang bisa mereka dapatkan. Sayangnya, tak lama kemudian beberapa anak panah melesat, dan salah satunya mengenai kaki si ayah. Si ayah lalu menggunakan flare gun yang dia temukan di kapal tadi dan menembakkannya ke arah jendela sebuah rumah, tempat orang yang memanahnya. Saat dia mengeceknya, di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sedang menangisi orang yang memanah tadi dan terkena flare gun dari si ayah. Mungkin mereka hanya berusaha bertahan hidup, namun begitu juga dengan si ayah dan anaknya. Mereka melanjutkan perjalanan setelah mengobati kaki si ayah. Namun saat beristirahat di suatu pantai, tubuh si ayah seakan sudah tak mampu bertahan. Bahkan dia sulit bernapas. Saat itu adalah momen yang ditunggu-tunggu si ayah. Karena dia sudah tidak akan lagi menanggung keputusan untuk mengakhiri hidup sang anak. Namun di sisi lain, dia juga berat untuk meninggalkan anaknya sendirian. Dia berharap sang anak dapat terus bertahan hidup, bertemu dengan orang-orang baik, dan menyelesaikan apa yang mereka lakukan, yaitu pergi ke daerah selatan. Di detik-detik momen itu, si anak hanya bisa menggenggam tangan ayahnya, dan si ayah perlahan mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah 2 hari berlalu, si anak tetap di sana menemani mayat sang ayah. Dia merasa terpukul dan juga kehilangan arah serta tujuan. Tak lama kemudian, seseorang bersenjata datang. Karena mengetahui ayahnya yang sudah meninggal, pria itu mengajak si anak pergi bersama. Pria itu mengaku kalau dia bukanlah kanibal dan kalau dia memiliki 2 orang anak yang seumuran dengan si anak. Pria itu tidak memaksa si anak harus percaya padanya dan mempersilahkan si anak untuk menembaknya jika dia merasa terancam. Akhirnya si anak memutuskan untuk ikut dengan pria tadi. Dia berpamitan pada sang ayah dan berjanji tidak akan melupakannya. Dia akhirnya akan memulai hidup bersama keluarga barunya. Ternyata, pria tadi bersama dengan istrinya dan kedua anaknya. Salah satu anak mereka ternyata adalah anak laki-laki yang sebelumnya si anak lihat, dan itu bukanlah imajinasinya saja. Si wanita itu bilang kalau mereka telah mengikuti si anak dan ayahnya dari awal. Mereka pun akan melanjutkan perjalanan ke selatan. Lalu, apakah mereka akan berhasil untuk bertahan hidup hingga sampai di daerah selatan? Dan apakah benar di daerah selatan masih ada kehidupan yang lebih baik? Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Namun mereka tetap yakin kalau mereka akan menemukan sececah keajaiban. Kemudian, film pun berakhir. Dari sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan si anak. Apalagi dengan kondisi pria tadi yang memiliki senjata. Dan wanita tadi yang bilang kalau mereka mengikuti si anak dari awal. Padahal mereka bisa saja langsung mengajak si anak dan ayahnya pergi bersama. Anehnya,
Mereka menemui si anak setelah sang ayah meninggal. Tidak ada yang tahu apa maksud sebenarnya dari mereka. Dari film ini kita dapat mendapatkan pesan moral, bahwa sebagaimanapun keadaan kita, teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan menjadi orang baik. Memang tidak selamanya kita harus berbuat baik. Terkadang kita harus melakukan suatu hal yang buruk untuk melindungi diri, namun teruslah berusaha melakukan hal baik. Selain itu, teruslah bermimpi, dan milikilah harapan, serta jangan menyerah. Jika kita menyerah di awal, kita tidak akan tahu kalau mungkin saja akan ada cahaya dan harapan yang selama ini kita impikan di depan sana. Nah, seperti biasa, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Movie Club. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.